Shalom, salam sejahtera, selamat akhir pekan. Kita bersyukur ada kesempatan lagi bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami oleh karena Roh Kudus yang menolong kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, suatu tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Suatu tindakan yang kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Kita akan belajar dari seorang perempuan atau gadis kecil yang dinyatakan di dalam ayat ini. Saudara-saudara, dalam budaya suku tertentu, seorang anak kecil sering tidak dianggap. Pendapat seorang anak kecil sering diabaikan. Karena anak kecil dianggap belum tahu apa-apa. Dianggap anak ingusan, anak kemarin, belum punya pengalaman. Namun di dalam Alkitab kita menemukan betapa Tuhan memberikan penghargaan kepada anak kecil. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 5, kita dapat belajar dari seorang anak kecil. Dia adalah hamba yang bekerja di rumah Naaman. Seorang yang berkuasa dan sangat dihormati di kerajaan Aram. Dia seorang pejuang dan dia seorang kepercayaan raja. Itulah Naaman. Tapi pada saat itu Naaman mengalami sakit kusta. Dan gadis kecil ini ingin menolongnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Maka perhatikan apa yang dilakukannya. Pertama, ia bertindak meskipun ia kecil. Seringkali kita merasa tidak dapat melakukan sesuatu karena kita berpikir bahwa kita ini sangat kecil. Banyak orang minder, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, sehingga tidak melakukan apa-apa. Merasa tidak memiliki kuasa, tidak memiliki power, sehingga tidak berbuat sesuatu. Anak kecil ini adalah seorang perempuan. Dia seorang hamba atau seorang budak, sekarang disebut bisa PRT, tingkat sosialnya sangat rendah. Ia adalah seorang asing atau pendatang di Aram. Mungkinkah seorang pemimpin besar mau mendengarnya? Perempuan kecil ini tidak mempunyai apa-apa, kecuali dia memiliki iman kepada Allah. Tapi yang kedua, ia bertindak. Meskipun apa yang diperbuatnya kecil. Sebagai anggota istana raja, Naaman memperoleh fasilitas kerajaan tentunya. Memperoleh fasilitas kedokteran atau tabib yang terbaik pasti di kerajaannya. Tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Perempuan kecil ini tentu tidak dapat mengobati Naaman. Tetapi yang bisa dilakukannya hanya memberikan usulan. Itu pun hanya kepada nyonyanya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perhatikan saudara, dia hanya memberikan usulan. Yang ketiga, ia bertindak meskipun apa yang dipertaruhkannya tidak kecil. Anak kecil ini berani mengambil resiko yang sangat besar ketika ia mengekspresikan atau menyatakan imannya bahwa Allah dapat menyembuhkan Naaman. Jika Naaman pergi ke Israel untuk disembuhkan, tetapi kemudian kembali dia tidak sembuh, masih sakit, maka ia pasti akan mendapatkan penghukuman. Dia bisa dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Naaman pergi dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak
7 kali. Kemudian hasilnya Naaman sembuh total. Terpujilah Tuhan. Naaman percaya kepada Allahnya Elisa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyembah Allah. Dan anak kecil ini pun dipakai Tuhan menjadi saksi. Dia juga beroleh kemenangan iman. Perhatikan, seorang gadis kecil melakukan satu perbuatan kecil. Tetapi hal itu menjadi atau berdampak besar. Bukan hanya di dalam hidupnya, tetapi juga di dalam kehidupan Naaman, bahkan juga seluruh kerajaan itu. Akhirnya mereka berkata bahwa Allahnya gadis ini, Allahnya Elisa adalah Allah yang benar, adalah Allah yang besar. Jika saudara ingin membuat suatu perbedaan, jangan ragu. Dan tempatkan diri saudara sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Janganlah takut untuk bertindak meskipun tampaknya kecil. Jangan juga minder atau merasa tidak berharga. Kalau saudara yakin itu kebenaran, nyatakanlah itu. Hanya Allah yang tahu berapa besar dampak yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan kecil. Tapi bagian kita adalah tetaplah berbuat walaupun kecil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami melalui firman-Mu hari ini, supaya kami tetap di dalam iman kepada Allah dan berani menyatakan kebenaran, menyaksikan iman kami, berbuat sesuatu sekalipun dianggap kecil. Tetapi Tuhan sanggup mengubah perkara kecil untuk berdampak begitu besar bagi banyak orang. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu melalui kesaksian kami, melalui kehidupan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, untuk menyaksikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat akhir pekan. Salam.